Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat video ini guys. Bismillah. Kalau yang kemarin apa Amicus apa ri namanya? Korea. Korea. Amicus Korea. Iya, Amicus Korea ini jadi kan itu akhirnya kan Amicus ya kan Korea ada sosok Bu katanya. Mega di situ yang kemudian juga diikuti oleh banyak orang lain gitu lah ya yang diikuti. Apakah dari hasil kemarin putusan itu Amicus Korea ini juga jadi pertimbangan atau di highlight gak, Itu Prof? kayak apa Iya. sih Iya, fungsinya? maksudku Itu persis seperti apa yang saya katakan beberapa hari sebelumnya ketika Bu Mega menyampaikan surat Amicus Curiae itu yang disampaikan oleh Pak Hasto. Saya mengatakan ini bukan barang baru dalam pengadilan. Dalam tradisi hukum Romawi maupun dalam tradisi hukum Islam itu terjadi. Jadi sebenarnya yang mengajukan pendapat hukum kepada mahkamah itu, kepada pengadilan itu adalah pihak di luar yang berperkara. Jadi dia tidak punya kepentingan langsung dengan Di perkara luar itu, tapi kepentingan guys. dia Orang mengatakan di luar hakim coba kepentingan. memperhatikan hal-hal yang lebih dalam. Karena putusannya nanti ini akan membawa implikasi yang luas bagi kepentingan warga masyarakat. Menulis suratlah mereka kepada pengadilan, atau kadang-kadang malah pengadilan yang meminta. Dalam tradisi hukum Islam begitu. Ya. Ada hakim-hakim di Irak, di Kufah maupun di Baghdad pada waktu itu menulis surat kepada Imam Syafi'i yang tinggal di Madinah mengenai sesuatu masalah. Imam Syafi'i ini adalah pendiri mazhab Syafi'i yang besar sekali. Dan jawaban Imam Syafi'i itu memberikan perspektif kepada hakim. Nah, saya bilang Amicus Curiae itu lebih kurang sama dengan memorandum ad inforandum dalam hukum di Indonesia ini. Artinya ketika perkara sudah selesai, ya, pemeriksaan sudah selesai, alat-alat bukti sudah diserahkan ke hakim, kemudian pihak katakanlah saksi, ahli semua sudah didengar, sudah close, tiba-tiba ada perkembangan baru terjadi. Nah, itu boleh disampaikan ke majelis hakim sebagai memorandum ad inforandum. Hanya memberikan perspektif kepada hakim, tapi tidak boleh dirujuk dalam putusan. Oke. Nah, itu saya katakan berapa hari sebelum MK ambil keputusan, dan itulah yang kemudian terjadi. Ya, dalam putusan yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin, baik putusan nomor 1 maupun nomor 2 yang diajukan Pak Ganjar maupun diajukan oleh Pak Anies, itu dikatakan menimbang, membaca, ya, Amicus Curiae dari ini sebutkan. Tapi dalam pertimbangan hukum itu tidak ada satupun yang dikutip. Nah, jadi betul apa yang saya katakan, dia dibaca oleh hakim untuk memberikan perspektif terhadap perkara ini, tapi tidak boleh dirujuk. Karena kalau dirujuk, dijadikan bahan pertimbangan hukum, jadi tidak fair. Ya. Kalau memang itu dirujuk, itu kan sama dengan keterangan ahli. Ya, keterangan ahli disampaikan, ahlinya kan harus dihadirkan. Ahlinya kan harus disumpah. Kalaupun dia mengajukan bukan datang langsung, ya, tapi dia hanya menyerahkan pendapat tertulis begitu, itu boleh saja dia melakukan semacam afidavit seperti itu diajukan, tapi para pihak diserahkan untuk membaca dan kita boleh menanggapi. Nah, kalau orang ini hadir di persidangan juga tidak, tiba-tiba dia langsung berikan kepada hakim dan hakim merujuk, terus kita bilang, loh, saya sebagai pihak dalam perkara nggak pernah membaca apa yang dia tulis. Nah, itu kan kalau begitu kan jadinya intervensi kepada pengadilan. Nah, ini yang kita agak khawatir ya, setelah kasus ini kemudian menarik perhatian masyarakat, ada puluhan barangkali ya yang mengajukan itu ke MK sebagai amicus curiae, tapi ya kalau kita seleksi satu demi satu, ya tidak bisa juga dikatakan bahwa mereka adalah pihak yang tidak berkepentingan. Misalnya Bu Mega, bagaimana kita bilang Bu Mega tidak punya kepentingan? Memang Bu Mega bukan pihak yang berperkara di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi ini, tapi ini kan sengketa antara salah satu pemohonnya itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya, itu adalah pasangan calon. Jadi mereka maju ini bukan sebagai pribadi, harus dua orang. Kalau misalnya Pak Mahfud nggak mau,
nggak ngasih kuasa kepada para lawyers. Nggak bisa. Harus 2 orang, pasangan calon. Nah, pasangan calon Ya. ini kan dicalonkan oleh PDIP. PDIP ketuanya siapa? Ketuanya Ibu Mega. Jadi susah kalau bilang tidak punya kepentingan. Nah, jadi baguslah ini MK telah memulai sesuatu. Jangan sampai besok-besok ada perkara di pengadilan, ya orang mengaku sebagai amicus curiae. Ya, terus kalau yang nulis surat kepada pengadilan itu preman, terus gimana? Amicus Ngaku-ngaku curiae. amicus curiae, tapi dibalik semua itu ngancem. Kan repot kalau dijadikan rujukan seperti itu. Sehingga gambarnya seperti itu. Atau orang-orang yang sangat berpengaruh, ya, yang bisa mempengaruhi pengadilan, dan saya kira itu membuat pengadilan kita jadi tidak fair. Nah, Jadi gini guys, dari penjelasan podcast tadi dari Prof. Yusril Mahendra, bahwasanya memang dari Ketua Umum PDIP Megawati sebelum putusan MK mengajukan amicus curiae atau disebut sahabat pengadilan di MK, sehingga ini menimbulkan kontroversi guys. Ketika banyak kontroversi itu, pakar hukum tata negara Fahri Bahmid juga diketahui ikut dalam sidang sengketa Pilpres, khususnya kubu 02 itu berpendapat guys, hal itu dinilai bentuk intervensi terhadap pengadilan katanya. Lalu menurutnya lagi, amicus curiae Megawati di MK itu menyampaikan pemikiran atau pendapatnya atas perkara hasil pemilu sengketa Pilpres itu merupakan hanya sebuah kedok belaka. Jadi itu pendapat Fahri, yang diketahui dia adalah tim hukum 02 juga. Lalu setelah itu guys, itu ada pengacara hukum tata negara Fakultas UI, Dr. Kurota Ayuni, dia menjelaskan amicus curiae bukan bagian dari alat bukti dalam proses persidangan. Jadi dia mengatakan amicus curiae itu hanya sebuah bentuk dukungan moral bagi pengadilan. Dan juga dia mengatakan bahwasanya amicus curiae itu tidak bisa digunakan sebagai tekanan terhadap MK karena hakim MK itu bersikap independensi. Jadi seperti itu. Lalu ada lagi guru besar hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Dr. Nikmatul Huda, ini menganggapnya kurang pas. Karena menurutnya memang benar Megawati itu sebagai warga negara Indonesia ketika dia menulis amicus curiae itu. Namun jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP dan selaku sebagai partai pengusung Ganjar dan Mahfud dalam Pilpres itu sulit dipisahkan guys. Sehingga Nikmatul menilai surat Megawati ke MK itu seharusnya tidak dianggap sebagai amicus curiae. Sementara itu dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ya tegas mengatakan bahwasanya surat amicus curiae untuk perkara sengketa Pilpres yang disampaikan oleh Bu Megawati itu bukan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi atau MK. Hasto menegaskan bahwa Megawati hanya menyampaikan pemikirannya soal bagaimana konstitusi didirikan sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi. Jadi itu dulu guys ya untuk video hari ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.